Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Nop sehat nih. Alhamdulillah ini podcast petahana. Kehadiran seorang tokoh penting di dalam tim pembangunan ekonomi. Fakta Kadin Sehat. Pak Dede ini sebagai ketua pelaksana, tugas yang terdepan sesungguhnya di dalam memajukan pembangunan ekonomi Kota Bandung. Tentunya gerbangnya tadi ada bahasan nanti kita mau mengacu ke mazhab mana, by tayang saja atau by izin. Nah, tentu Pak Dede akan membahas tentang izin. Sejauh mana izin ini menjadi kemudahan, tidak menjadi kesulitan. Kadang-kadang kan faktanya, saya memulai dengan fakta ya, di Bandung banyak orang membangun tapi IMB belum belum ada. Banyak tanah-tanah yang PBB-nya juga belum bayar, malah namanya juga tidak jelas. Ini yang fakta yang mungkin nanti Pak Dede akan mengupas lebih jauh. Tetapi saya mengajak Pak Dede untuk galak nih. Wow. Nah, kalau nggak galak nggak selesai nih Pak. Pengertian galak ini positif tadi Pak sudah diterjemahkan. Baik Pak Dede, memulai pembuka. Silakan Pak Dede sebagai ketua pelaksana ya. Ya, selamat pagi menjelang siang ya Pak Nov ya. Perkenalkan saya Dede Suwadi. Saya kebetulan ditunjuk oleh Kadin Kota Bandung ini sebagai komite tetap perizinan dan standarisasi, juga sebagai ketua pelaksana di tim percepatan ya petahana Kadin Kota Bandung ya. Alhamdulillah. Tadi disampaikan Pak Novidi memang betul adanya ya, yang namanya perizinan ini menurut saya eh, pemerintah sebetulnya sih sudah memberikan suatu kemudahan ya dengan terbitnya PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha yang berbasis resiko ya, orang lebih dikenal dengan namanya OSS RBA. OSS ya. OSS ya, jadi OSS itu online single submission, jadi diberikan kemudahan. Namun dalam pelaksanaannya yang seperti saya ada apa namanya di lapangan itu sepertinya masih belum maksimum. Kenapa demikian? Jadi peraturan ataupun NIB yang merupakan produk dari OSS ini itu berlaku, menurut saya masih belum bisa dimaksimalkan di bawahnya gitu. Artinya apa? Ada beberapa KBLI. KBLI itu mungkin artinya itu baku, kode baku lah. Jadi dalam melakukan usahanya itu harus menyebutkan KBLI. Ada beberapa KBLI yang memang tercantum di dalam KBLI itu ada sekitar 600 halaman lah. Banyak sekali, Pak. Tapi oleh Kementerian BKPM. Jadi itu dikeluarkan, tapi tidak semuanya terbit. Ada beberapa yang tidak terbit juga, ya. Alasannya ya mungkin ya saya tidak hafal itu pusat ya. Tapi belum maksimumnya karena apa? Karena di asosiasi di lapangan seperti dengan dinas-dinas, dengan apa kayak wali kota, bupati di dalam melakukan verifikasi itu mereka masih belum inilah terjadi yang pernah terjadi atau yang sering terjadi itu seperti begini Pak Nov. Di dalam NIB ini terbitlah NIB ya. KBLI-nya misalnya dia beresiko menengah tinggi atau tinggi. Itu akan muncul bunyi belum terverifikasi. Nah, sementara para pelaku usaha diminta oleh dinas ataupun yang punya pekerjaan, dia minta sebenarnya gimana cara terverifikasi. Nah, untuk melakukan terverifikasi ini cukup panjang, ya. Di antaranya misalnya begini, salah satu yang mungkin menjadi kendala ini juga mungkin saya nanti sampaikan juga dengan pihak pemerintah termasuk BPN ya. Jadi yang punya usaha KBLI yang menengah tinggi itu kan belum terverifikasi, salah satunya misalnya dia juga punya non UMK, itu dia harus punya yang namanya apa namanya tuh untuk eh, dia harus berhadapan dulu dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas Distaru. Nah itu yang namanya PKKPR nih Pak. Dari perizinan dinas teknis ya. Ya, jadi harus melalui PKKPR dulu. Itu persetujuan dari Distaru ya. Kemudian juga kalau sekarang di Bandung bukan Distaru ya, namanya Dicita Bintar. Sudah diganti. Nambah lagi. Jadi kelihatan kalau menurut saya setiap tahun nih pasti ada nama-nama yang berubah lah. Walaupun intinya itu aja. Kedua juga harus ada rekomendasi dari BPN. Nah, ini yang menjadi kesulitan pengusaha. Karena apa? Untuk mencapai ke situ itu waktunya cukup panjang, Pak.
cukup panjang gitu. Dan ini juga memerlukan waktu. Sementara pengusaha ini kan dia pengen gimana caranya terverifikasi karena dia sudah ditunggu dengan pekerjaan-pekerjaan. Nah ini koreksi dari kita ya selaku mungkin Kadin ya dari Kota Bandung supaya bagaimana caranya ini pemerintah ini memberikan kemudahan tidak hanya sekedar wacana kemudahan, tapi di bawahnya pun harus diterangkan juga, harus diberikan kemudahan. Begitu Pak Nov. Nah itulah jadi salah satu kendala yang ada di lapangan khususnya di bidang konstruksi ya Pak, konstruksi ya. Jadi itu memang hal yang menurut saya masih belum terpecahkan ya. Kalau saya lihat Kota Bandung dengan DTN PTSP-nya ya, kemarin juga saya Dinas Penanaman Modal pelayanan satu pintu Pak. Nah itu di bawah. Satu pintu. Itu kalau saya apresiasi kemarin dengan kepala dinas yang sekarang ya. Alhamdulillah banyak prestasi Pak. Saya lihat memang membantu para pengusaha juga iya betul lah ya. Walaupun memang saya seperti tadi sampaikan lah, pusat ini masih belum maksimum juga ya. Bagaimana misalnya kayak kemarin kalau saya lihat dari informasi itu memang Kota Bandung ini paling banyak mengeluarkan NIB. Artinya apa? Mereka tuh sudah diberikan sesuatu yang bagus ke bawahnya. Hanya dari pihak pusat yang belum 100%, belum maksimum lah Pak. Nah itu Pak. Kalau untuk UMKM rasanya betul-betul jemput bola ini di MTSP ini. Gitu. Jadi harapan kita, jadi jangan diberlakukan kepada sektor yang UMKM saja. Tapi sektor usaha yang non UMK juga diharapkan bagaimana solusinya supaya pengusaha ini tidak lagi merasa kayak ini di tagline-nya mempermudah, tapi di dalam pelaksanaannya nih cukup sulit Pak. Tadi Pak Nov bilang masalah IMB juga Pak ya. Yang beberapa ya kalau lihat dari kenyataan di lapangan ya Pak ya, memang IMB itu izin mendirikan bangunan sekarang namanya udah berubah Pak ya, dirubah menjadi persetujuan bangun gedung. Ya itu. Nah ini juga memang belum disosialisasikan juga, masyarakat masih bingung. Saya buat IMB, sementara namanya bukan IMB lagi. Nah, kemudian IMB ini memang masih mengikuti apa yang menjadi arahan dari pusat yang OSS ini, Pak. Gitu. Jadi seperti keterlibatan dinas ataupun daerah tuh menurut saya tidak seperti dulu, Pak. Kalau dulu menerbitkan IMB itu boleh dikatakan adat ke timurnya masih dipakai, Pak. Kenapa? Tetangga masih tanda tangan, Pak. RT RW masih dilepaskan. Ya itu, Pak. Tapi kalau dengan yang sekarang, Pak, pemerintah pusat memang memberikan kemudahan Pak ya. IMB bisa terbit tanpa harus ada izin tetangga. Tapi masalah di lapangan Pak. Sosial Pak. Orang tetangga kan masih ini gandeng, ini kebul. Sementara dia saya kan aturannya begini. Nah ini Pak. Tapi mungkin bukan tanpa sebab sih Pak. Kadang-kadang tetangga ini juga mengganggu perizinan. Ada yang mudah, ada yang mempersulit. Nah itu mungkin. Oke, dan kedua tadi Pak Dede sudah mengungkapkan bahwa proses perizinan di Kota Bandung saat ini sangat humble sekali, tetapi saya melihat tadi ada satu flexing yang dikatakan disebabkan oleh leadership kepemimpinan. Saya pikir ini takut terjebak juga Pak. Kalau menurut saya kita garis aja ke aturan. Kalau aturannya siapapun leader menjalankan protokol yang sudah disepakati. Betul, sehari ini adalah sosok Roni Ahmad Nurudin ya sebagai ketua. Tetapi khawatir saya nanti kalau suatu saat dinas lain, nah ini akan menjadi subjek yang katakanlah berbeda dengan yang lama. Saya juga tidak ingin masyarakat terjebak dengan subjek. Kira-kira itu Pak Dede, mungkin ungkapan lainnya silakan. Ya memang saya juga tadi sampaikan bahwa betul sih tergantung kepada kepemimpinan ya, kepala dinasnya, leadershipnya ya. Kalau saya lihat ya jujur saja sih berapa tahun sebelum beliau menjabat ini banyak sekali ya kayak tindakan korupsi yang itu ya ada kasus-kasus ya Pak ya. Tapi dengan yang sekarang saya lihat dari leadernya memang bagus. Dia bisa turun ke bawah Pak. Dia bisa mengakomodir semua masukan-masukan. Termasuk juga masukan Kadin Pak pada waktu itu Pak. Jadi berkaitan dengan IMB pada waktu itu PBG Pak ya. Jadi peran daripada TPA ini tenaga ahli yang dari akademisi itu dia diberikan kesempatan untuk menilai atau dalam proses perizinan IMB-nya Pak. Tapi karena mereka mungkin waktunya tidak cukup karena dia juga sebagai pengajar di kuliahannya, di universitasnya, akhirnya terbengkalai Pak. Kemarin itu memang dari Kadin alhamdulillah direspon Pak. Sampai Sekda juga alhamdulillah. Artinya apa? Jadi apa yang menjadi masukan Kadin ini ataupun atas dasar daripada usulan dari keluhan-keluhan pengusaha ini itu bisa ditindaklanjuti
Gitu Pak. Pak Dede, tadi Ya, menarik sekali Pak Dede memflexing sedikitnya dengan UMKM. ya, Tadi sudah dibahas oleh Pak Bin ya, dengan berbagai ide gagasan ya ya, agar UMKM ini terdepan dan menjadi andalan ekonomi Kota Bandung. Tapi tadi Pak Dede jangan hanya berpihak UMKM saja dong, ya. masalah perizinan. Ini gimana nih Pak? Seperti kontradiktif menurut saya. Iya. Tolong dibahas sedikit. Jadi betul begini Pak. Jadi kalau di UMKM memang banyak sekali kemudahan-kemudahan Pak ya. Karena apa? Karena memang usahanya juga sangat sederhana Pak. Ya, mereka memang dibuat supaya bagaimana caranya bisa kayak Mas Bid bilang kan naik kelas seperti apa ya. Jadi diberikan kemudahan-kemudahan. Tapi kan UMKM itu ada batasannya Pak. Dia sampai berapa menjadi permodalan berapa menjadi UMKM. Tapi non UMK ini Pak yang menjadi kendala yang tadi saya sampaikan ya. Nah, itu harus adanya PPKPR ini Pak yang menyebabkan usaha-usaha yang punya risiko menengah tinggi yang harus dibantu makanya kan. Memang para pengusaha itu kalau saya lihat kalau yang ya kita fokus pada konstruksi Pak ya. Jadi yang menyebabkan belum terverifikasi adalah bidangnya tadi menengah tinggi, termasuk ada konstruksi. Sebetulnya secara teknis dia sudah mempunyai tenaga ahli ya. Nah, ini salah satu keberatan juga ya kalau saya amati daripada pengusaha ya. Dulu Pak, satu tenaga teknik itu bisa mewakili 4 subbidang. Satu tenaga teknik Pak. Misalnya dia bangunan gedung ya, atau dia bisa ngambil dari sarjana. Sekarang begini Pak, ada namanya penanggung jawab Pak. Bisa jadi misalnya 4 subbidang harus punya tenaga ahlinya bisa 5 Pak. Karena ada satu penanggung jawab. Nah ini menjadi keberatan daripada pengusaha Pak, betul Pak. Karena kan dia mau gitu tender harus menyiapkan. Nah terjadi di lapangan apa Pak? Mereka saling sewa akhirnya Pak. Nah, itu jadi maksud saya, Pak tidak bagus menurut saya Pak. Jadi maksud saya aturan yang sudah bagus tidak usah dirubah saya pikir. Jadi harus galak Pak ya. Harus kalah, gitu dia Pak. Gitu. Jadi saya pengen mewakili daripada pengusaha yang di bidang konstruksi ini diberikan suatu kemudahan juga. Jangan memperberat. Seperti UMKM. Jelas kalau UMKM sih harus kita bantu karena apa? Kalau tidak dibantu kan itu sebagai roda ekonominya apalagi Kota Bandung ya. Lihat seperti itu pernah bilang kan, Bandung itu kota kembang artinya banyak pengembangan dan kota yang betul-betul orang paling senang kalau udah ke Bandung. Makanya harus diberikan banyak kemudahan-kemudahan juga termasuk UMKM. Begitu, Pak Nov. Dengan kemudahan juga harus hati-hati menurut saya Pak. Jadi UMKM itu bisa bisa pengusaha itu berada di belakang UMKM nih Pak. Jadi jangan mengaku UMKM supaya mudah. Padahal dia sudah kelasnya tidak UMKM. Nah, yang kedua Pak, saya lihat di perkembangan tadi masalah UMKM, oke, kita ingin kemudahan itu ditularkan kepada non UMKM. Pasti setuju dan itu supaya mengakselerasi Pak ya. Tapi yang disampaikan Pak Ruzahi tentang teknologi sosialisme nih Pak. Ini fakta di lapangan. Fakta di lapangan. Tadi satu contoh IMB. Kan kalau tidak tadi dengan teknisnya sudah terbatas ataupun teknis ditingkatkan juga akan masalah. Nah, kira-kira peranan teknologi sosial terhadap masalah perizinan-perizinan gimana nih Pak? Ya kalau saya sih bicara tentang teknolisme yang disampaikan Pak Rohadi memang betul juga apa adanya Pak. Jadi Pak Naf juga bilang jangan sampai nanti kemudahan-kemudahan itu menjadi bumerang buat pemerintah ya. Memang perlu kurasi juga Pak. Karena kadang ya kurasi juga Pak. Betul, karena kadang-kala banyak yang pada mendompleng UMKM Pak sebenarnya di belakang itu bukan dia sendiri itu Pak. Nah ini peran pemerintah seperti yang disampaikan dalam informasi dari Pak Bin ya bahwasanya memang UMKM itu saja sementara UMKM itu banyak Pak, banyak sekali Pak. 20.000. Nah saya bilang ya memang si Kukut betul juga. Nah ini harus terobosan daripada tim kita nih Pak. Harus punya terobosan artinya kita coba dilibatkan di dalam bagaimana caranya mengkurasi para UMKM yang akan nanti dilibatkan di dalam entah itu pelatihan, entah itu permodalan gitu Pak. Sehingga tidak lu lagi Pak nanti kesannya Pak. Begitu Pak. Ya, berarti teknologi teknologi sosialisme diperlukan Pak untuk kontrol kita yang lebih akurat ya tepatnya. Karena kalau aturan juga tidak dijalankan biasa sokong kali kong tanya apanya. Nah, jadi kadang-kadang ya nanti di-delay. Jadi memang ini perlu penegasan ya, penegasan yang sangat kuat terhadap perizinan tidak terlalu dimudahkan, tapi tidak terlalu disulitkan. Jadi wajar dan logis, Pak ya. Jadi saya mengatakan bahwa perizinan tidak memakai mazhab idealisme, tapi logikalisme. Jadi betul tadi. Makanya saya pernah berbicara dengan sumber tertentu, Pak. Di Bandung ini lebih baik dibangun dulu deh. Izinnya nanti belakangan gitu, Pak.
Setuju nggak kira-kira Pak Dede? Nah begini Pak, ini saya rasa bukan di Bandung saja Pak ya. Kalau saya cermati, jadi tipe masyarakat kita Pak ya, ya yang Bandung memang banyak sih. Memang kadang-kala ada kendala kenapa dibangun dulu. Bisa juga dari faktor si pemilik sendiri karena merasa kebutuhan ini sangat penting Pak. Ya, dia bangun dulu, masalah perizinan nanti belakang. Padahal menurut aturan yang benar itu, lakukan dulu pengajuan izin, baru membangun Pak. Gitu. Tapi kita kan memberikan toleransi, Pak. Ya. Dan membangun juga kadang-kala juga kalau saya amati juga. Dan kadang-kala juga kalau membangun juga itu ya jujur saja, Pak. Pengawasan-pengawasan dari pemerintah daerah juga masih belum maksimum, Pak. Seperti contoh saja, Pak, di kawasan Bandung Utara, Pak. Itu Bapak bisa lihat di kota Bandung tuh banyak sekali bangunan-bangunan, Pak. Mereka tidak hafal efeknya seperti apa sih. Dampaknya seperti banjir, Pak, tanah longsor. Itu akibat apa? Karena aturan yang dipakai tidak maksimum diberlakukan. Ini juga memang ada juga kita tidak bisa menyalahkan aparat juga Pak, karena masyarakat itu sendiri juga punya hak kan Pak. Saya punya anak 4, punya istri, punya tanah sekian. Nah, siapa yang bangun maksimum? Sementara aturan yang ada di Kota Bandung itu kan 30% Pak yang boleh dibangun. Nah, ini harus diberikan solusinya seperti apa? Gitu. Jangan sampai pihak pemilik lahan juga merasa keberatan tidak maksimum. Pemerintah apalagi kalau dengan dibangun resikonya bukan hanya buat dia, yang di bawah Pak, ada kebanjiran lah, tanah longsor itu Pak. Gitu Pak. Ini masih banyak problem juga Pak, artinya realistis saja kita bicara. Jadi kalau saya katakan tadi logikalismenya ini yang harus dikedepankan. Memang kalau tidak ditata, semua perizinan yang terbit, baik menyangkut fisik maupun usaha, juga akan berdampak negatif ya Pak ya, terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis ya. Memang ini perlu ada keserasian di dalam membangun ini ya Pak Dede ya. Nah, Pak Dede, ini menarik sekali perizinan, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Tadi kita juga kira-kira ada solusi apa sih yang dari fakta-fakta tadi yang kita gambarkan dengan idealisme yang garisan tadi atau aturan, kan biasa ada yang tidak cocokologi nih. Kira-kira harapan Pak Dede apa nih sesungguhnya Pak yang paling menarik praktis gitu di Bandung tentang masa perizinan ini sendiri? Fakta, realitas, dan konsep yang sedang dikembangkan. Silakan Ya, Pak. kalau menurut saya sih apa yang menjadi aturan pemerintah tuh nanti ya artinya sebelum sebelum dituangkan ke dalam masyarakat mestinya harus memaksimalkan dulu apakah ini yang di bawah seperti dinas-dinas ini sudah diberikan suatu arahan yang maksimum. Jangan sampai aturan yang sudah bagus di dalam pelaksanaannya akan menimbulkan apa namanya suatu perdebatan kekurang apa baikan terhadap para pengusaha ataupun para masyarakat begitu Pak. Nah, aturan itu memang harus ditegakkan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ya tentunya juga diharapkan pemerintah juga harus memberikan juga sosialisasi yang maksimum, Pak. Karena banyak sekali masyarakat yang kadang-kala tidak tahu seperti namanya perizinan yang kemarin terbit yang terakhir itu NIB, Pak ya. Itu masyarakat tidak tahu padahal kemudahan itu sudah diberikan, ya. Tanpa harus ada domisili perusahaan, tanpa harus ada izin tetangga, atau RT, RW. Tapi karena kurangnya sosialisasi kepada tingkat masyarakat, rasanya yang ini yang harus peran pemerintah daerah terutama ya, harus senantiasa memberikan sosialisasi yang maksimum. Itu. Kadin Kota Bandung sudah bagus Pak. Dengan adanya rencana insya Allah nih Pak, ini sebagai pembuktian saja insya Allah nanti di tahun 2024 ini kita akan berkolaborasi dengan DTN PTSP termasuk juga dengan Depak ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memberikan sosial yang maksimum kepada masyarakat, menyampaikan perizinan itu yang baik seperti apa. Jadi memberikan edukasi Pak, gitu. Dan juga bukan hanya edukasi, termasuk juga kontrolnya juga nanti Pak, gitu. Jadi jangan sampai izin dikeluarkan, masyarakat juga, naon sih perlunya izin. Nah itu yang kita harus pikirkan, gitu Pak. Jadi ada edukasi, ada kontrol ya Pak ya. Oke, oke. Baik sekali Pak Dede dan saya rasa yakin ke depan Bandung akan lebih baik tentang perizinan ya sehingga tadi tata kelolanya dirasakan sangat diperlukan oleh masyarakat dan masyarakat mendapat manfaat ya dari perizinan. Masih ada waktu kita untuk menyampaikan kira-kira ada hal-hal yang
katakanlah tidak menjadi tanggung jawab tunggal DPM PTSP saja tentang perizinan. Adakah kaitan-kaitan dengan dinas-dinas teknis lainnya, Pak, yang harus lebih akseleratif? Kadang-kadang gini, bicara perizinan itu ada limit 14 hari maksimal izin keluar. Tetapi begitu ke ranah teknis bisa berbulan-bulan nih, Pak. Nah, kira-kira gimana nih? Ini faktanya seperti itu. Ini fakta yang sampai sekarang saya alami juga, Pak. Kebetulan kan ada pengusaha-pengusaha juga yang meminta bantuan arahan ya, seperti Dinas Kesehatan ini, Pak. Dinas Kesehatan itu kan sebetulnya dia bisa memberikan rekomendasi di dalam izin-izin terutama UMKM seperti PIRT, Pak. Itu kendalanya, Pak. Kadang-kala bukan hanya PRT ya, kadang izin klinik juga apotek. Ini kendalanya tuh dari sistem yang ada di OSS, Pak. Jadi betul di dalam SOP-nya misalnya 40 hari kerja, tapi kenyataan bisa berbulan-bulan, maka bertahun-tahun, Pak. Nah, ini yang harus diberikan, dipecahkan bagaimana caranya. Makanya saya bilang kan belum maksimumnya sosialisasi antara pusat dengan daerah, pemegawai daerah. Pembohongan kan menurut saya masih belum maksimum lah, Pak, ya, gitu. Jadi ini yang menjadi, apa ya, garis bawahi bahwasanya tidak semudah yang disampaikan pemerintah pelaksanaan di lapangan itu, gitu. Jadi harapan masih banyak, Pak, bukan ada lagi, banyak, Pak, kalau saya lihat. Masih ada yang tumpang tindih, gitu. Jadi harapan saya, cobalah pemerintah pusat ini menggandeng pemerintah daerah bagaimana caranya di lapangan ada kendala apa sih, gitu. Karena kalau ada kendala di masyarakat, pemerintah daerah juga pasti, "Oh, itu mah gimana pusat." Akhirnya masyarakat mau ngadu kemana lagi? Ya, Pak. Baik, kalau pendapat Bapak bahwa keterlibatan pemerintah pusat terhadap perizinan sangat dominan. Ya gitu, seolah begitu ya, Pak ya. Saya ingat dulu kalau di Dukcapil, aparat pun masih status pusat loh, Pak. Jadi menurut saya apakah bisa begitu nih di DPM PTSP statusnya pusat sehingga ada interaksi fungsionalnya dengan pusat. Nah, itu jadi perlu juga kalau aturannya pusat, harusnya pejabat ini khusus juga ada interaksi dengan pusat. Sependapat atau tidak menurut Bapak nih? Kalau saya sih, pribadi saya, Pak, sebaiknya, tidak tidak masuk ke pusat, Pak, ke daerahnya sendiri, supaya dia bisa maksimum lagi, Pak, gitu menurut saya. Karena begini Pak, kalau itu status pusat terlindungi Pak si aparat. Intervensi tidak terjadi karena pusat garisannya jelas gitu misalnya. Di intervensi lokal dengan kearifan lokal berbagai ya maklum lah Pak ya. Ada KTBLC bahasanya ya ini memudahkan. Nah kita aturannya pusat kita berlindung. Kalau kalau ini masih seperti itu, saya khawatir ini tidak berjalan dengan yang Bapak harapkan. Karena di Dukcapil sudah membuat guidance seperti itu dan pejabat itu memang pusat yang menggariskan. Ya, saya pikir mungkin itu harus dipertimbangkan kembali Pak Dede. Ya silakan mungkin Pak Dede ada masalah. Ya, kali ini juga dari Distrik juga banyak sekali keluhan juga, Pak, di Distrik itu, di antaranya kemarin terverifikasinya KTP ya. Jadi di lapangan itu, Pak, kadangkala pemerintah daerah mengeluarkan KTP, Pak. Tapi pada saat dia diverifikasi dengan perbankan ataupun dengan BPN, itu tidak clear, Pak. Artinya apa? Produk dari KTP yang dikeluarkan pemerintah daerah ini, masyarakat itu mesti harus memverifikasi, sehingga tidak otomatis itu, Pak. Gitu. Ya itu juga, itu sering terjadi misalnya nih, ini mau ada transaksi jual beli, Pak, cek KTP-nya, wah ini tidak terdaftar di Dukcapil. Begitu, Pak, sementara dia sudah pegang KTP. Orang sudah punya KTP artinya sudah terdaftar, Pak. Aspal tidak, Pak. Hanya dia minta harus terverifikasi. Jadi si masyarakat ini harus hadir di Dukcapil untuk memverifikasikan. Nah ini harusnya pemerintah daerah itu jangan sampai masyarakat berbuat seperti itu. Setelah dikeluarkan KTP ya sudah, jangan lagi dilibatkan masyarakat harus mengadu ke Dukcapil karena dia belum terverifikasi. Waktu, biaya, Pak. Betul, Pak. Maka bisa kesannya ini kok kayaknya punya KTP ganda kan, pengertian seperti itu. Sementara masyarakat sendiri saya cuma satu-satunya, Pak. Itu, Pak. Nah itu di Dukcapil juga memang harus diberikan apa ya, artinya arahan bagaimana caranya jangan sampai terjadi masyarakat harus mengadu ke Dukcapil karena KTP-nya belum terverifikasi. Oke, ini menarik menarik Pak, menarik. Jadi kalau begitu kita membuat izin di Bandung, tidak perlu KTP Bandung ya Pak ya? Tidak harus KTP Bandung. Saya orang Jakarta tiba-tiba ke Bandung. Oke, gimana tuh? Orang yang punya usaha misalnya di Bandung, boleh punya KTP Papua, nggak masalah, Pak. Yang penting tempat usahanya dia menyebutkan.
Dan tempat usaha yang ada di NIB itu tidak semestinya masuk di dalam KTP-nya dia, Pak. Jadi boleh saja misalnya di NIB-nya alamat dia di kota A, kemudian dia punya usahanya di nggak masalah, Pak. Provinsi, nggak masalah. Karena kan sifatnya nasional, Pak. Gitu. Jadi tidak mesti orang Bandung harus punya usaha di Bandung dan KTP Bandung. Orang keluar Bandung pun boleh. Itu nggak dibantah sama LSM nih Pak. Oh, ini kapling orang Bandung habis nih sama orang-orang di luar Bandung gitu. Oh enggak juga kan gini kan kita kan merujuk pada aturan pemerintah dengan adanya NIB itu, Pak. Karena diberlakukan nasional, Pak. Gitu. Kalau dulu yang saya lihat misalnya proyek-proyek nih ya. Proyek-proyek, oh ini bukan orang daerah nggak dapat. Ataupun misalnya proyek-proyek ini, oh ini belum pengalaman, nggak boleh. Tapi kalau sekarang dengan era yang sekarang digitalisasi nih, Pak, itu rasanya ya tadi, Pak, kita tidak mesti orang putra daerah, tidak mesti punya pengalaman yang banyak. Oke, saya mau galakan lagi Pak Dede. Galak nih. Nih, bicara fakta dan nyata nih Pak. Biasanya memang konsepnya mudah dan enak. Saya khawatir nih perizinan tetap jadi makelar yang berjalan, Pak. Nah ini kita harus jujur mengatakan praktek-praktek ini masih ada atau tidak? Atau bagaimana kalau kita menghilangkan praktek seperti ini? Karena juga mungkin, maaf, masih orang sibuk, sulit kan melakukan akses, tapi tiba-tiba harus datang verifikasi KTP dan sebagainya. Nah, tanda kutip ada orang yang memfasilitasi di luar jalur nih kira-kira Pak. Gimana Pak Dede? Prakteknya masih ada nggak nih? Jujur saja, Pak, kalau sekarang sih dengan adanya sistem perizinan sekarang nih artinya mengurangi, Pak, namanya makelar itu. Walaupun sedikitnya masih ada, tapi sangat kecil sekali, Pak. Karena peluang itu diciptakan semua akan ditutup peluang-peluang itu, Pak. Itu yang saya rasakan. Betul, walaupun kenyataan di lapangan masih ada kesulitan walaupun ya artinya praktek itu ada tapi tidak vulgar dulu lah, Pak. Betul, Pak. Sudah lebih baik, Pak. Sudah lebih baik, Pak, gitu. Oke, menarik sekali Pak Dede. Saya pikir mungkin simpulannya tetap berusaha di Bandung dengan kemudahan perizinan yang ada. Kami tentunya sebagai tim pembangunan ekonomi akan memberikan layanan ya, dan tentu kami akan menjadi fasilitator kepada pemerintah Kota Bandung. Pak Dede sebagai ketua pelaksana, ini adalah garis terdepan yang akan Pak Dede lakukan. Terima kasih Pak Dede ya. Ya, terima kasih, Pak Nov. Terima kasih. Lebih baik lagi di dalam proses perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.